Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Anna Yulia dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan bioinformatika studi interaksi reseptor ligan penyakit Alzheimer. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Dwi Indriani dengan NIM 2023 0311 124 sebagai moderator pada pagi hari. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Melia Yuwanaika Putri dengan NIM 2023 0311 002. Saya Syifa Nur Habibah dengan NIM 2023 0311 006. Dan saya Jovita Aurelia Darmawan dengan NIM 2023 0311 007. Selanjutnya, di sini ada materi mengenai penyakit Alzheimer yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Syifa Nur Habibah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyebab tersering demensia yang ditandai oleh penurunan progresif fungsi kognitif, terutama memori episodik, disertai gangguan bahasa, visuospasial, dan perilaku. Secara neuropatologis, Alzheimer dicirikan oleh plak beta amiloid ekstraseluler dan neurofibrillary tangles intraseluler yang mengandung protein tau fosforilasi yang menyebabkan degenerasi neuron dan sinaps. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai molecular docking. Molecular docking adalah prosedur komputasional yang dapat digunakan untuk memprediksi ikatan kimia dari makromolekul atau reseptor dengan sebuah molekul kecil atau ligan secara efisien menggunakan strukturnya melalui simulasi molecular docking. Tujuan dilakukannya penambatan atau docking ini adalah untuk mengetahui konformasi dan energi bebas ikatan yang terlibat dalam interaksi antara reseptor dan juga ligan. Dan selanjutnya ada redocking. Redocking adalah proses melakukan kembali molekular docking terhadap ligan asli, aktif ligan, ke dalam protein target yang sama. Setelah ligan tersebut dilepaskan dari struktur kompleks protein ligan yang telah diketahui secara eksperimental. Tujuan redocking yang pertama untuk memvalidasi metode dan protokol docking yang digunakan. 2. Menilai akurasi hasil docking dengan membandingkan pose hasil docking terhadap pose kristal menggunakan RMSD. Yang ketiga, mengoptimalkan parameter docking sebelum digunakan untuk docking atau virtual screening ligan lain. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan proses redocking dari ligan alami 6GBX. Proses redocking dimulai dengan mencari ligan alami di website Protein Data Bank. Di sini kita menggunakan data dengan kode 6GBX. Selanjutnya, download file. Pilih legacy PDB format. Selanjutnya, cari kode protein pada PDB-sum. Kemudian, pada bagian project, pastikan persentase di bagian most favorite regions lebih dari 90%. Pastikan persentase di bagian most favorite regions lebih dari 90%. Setelah itu, buka website erat, klik choose file, lalu pilih file protein yang tadi telah disimpan. Lalu klik run program, kemudian klik start pada setiap parameter.
pastikan bagian verify telah pas. Buat folder khusus untuk ligan alami. Di dalam folder terdapat AutoGrid, AutoDoc, dan ligan alami. Buka aplikasi Molegro. Setelah itu, pencet file. Pilih ligan alami. Kemudian cukup centang protein A dan ligan yang A. Jika sudah, klik import. Selanjutnya, klik file, lalu ekspor molekul, pilih yang protein, kemudian ekspor. Buka file ligan dan save sebagai protein dan ubah tipe file menjadi protein data bank. Lakukan hal yang sama untuk data ligan. Kemudian tutup aplikasi, lalu buka file protein dan juga ligan yang langsung terhubung ke aplikasi BioVia. Kemudian pada protein, klik chemistry, kemudian hydrogens and add. Kemudian chemistry lagi, klik charge, lalu calculate. Selanjutnya klik file, lalu save as. Kemudian ganti tipe file menjadi protein data bank. Kemudian klik save. Bagian ini klik yes. Kemudian lakukan hal yang serupa untuk bagian ligan. Kemudian tutup aplikasi dan lanjut ke aplikasi AutoDoc. Buka file docking, lalu copy lokasi file, masuk kembali ke AutoDoc. Kemudian klik file, preference, set, dan startup directory kita salin terus set. Dan pencet tanda X. Kemudian pencet ligan, input, open. Setelah itu ubah menjadi AL file dan klik ligan, terus open. Kemudian pencet OK, lalu pencet ligan, torsion tree, kemudian di take root. Setelah itu klik ligan, torsion tree, lalu Q's torsion, lalu klik done. Lalu
Lalu klik ligand lagi dan output save as pdbKitty dan save. Pencet create macromolekul, terus open. Setelah itu diganti menjadi all file, terus pencet protein, terus open. Ketika ada tampilan ini, klik OK, lalu save, lalu klik create, set map types, terus open ligand. Setelah itu pencet ligand pdbKitty dan OK. Setelah itu OK lagi, dan kita grid box. Lalu setelah itu klik center on ligand. Nah, setelah itu kan ada warna seperti ini, pencet file lalu close. Lanjut kembali klik grid, lalu output save GPF dan save sebagai pro.gpf. Lalu klik save. Setelah itu klik run, pilih run auto grid, lalu ke browse, terus pilih auto grid, open, terus browse lagi yang bawahnya, terus pilih pro.gpf. Habis itu open. Pada bagian CMG sisakan auto grid, pro.gpf dan pro.glg. Setelah itu klik launch. Setelah itu klik docking, makromolekul set rigid dan pilih protein pdbKitty, open, dan docking kembali, ligand, open, pilih ligand pdbKitty lalu open. Nah, setelah itu kita pencet accept. Nah, setelah itu pencet docking, search parameter. Setelah itu pencet genetic algoritma, accept, klik docking parameter. Setelah itu kita tunggu dan pencet accept. Klik docking, output, lamar. Habis itu kita ketik pro.dpf. Habis itu save. Setelah itu klik run, pilih run autodoc, dan kita pilih browse, kita autodoc, browse lagi, kita pencet pro.dpf, terus open. Di bagian CMD kita sisakan autodoc, pro.dpf dan pro.dlg. Setelah itu klik launch. Setelah itu tunggu proses loading autodoc. Setelah itu klik file, lalu terdapat beberapa file, lalu kita pilih yang pro.dlg. Setelah itu cek histogram. Kemudian juga cek RMSD table. Lalu cek pula estimated free energy of binding dan estimated inhibition constant. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penglihatan visualisasi antara ligand alami terhadap protein. Pertama kita buka aplikasi Autodoc. Lalu kita buka file, pilih yang file ligand alami. Lalu kita copy lokasi foldernya itu.
kembali lagi ke Autodoc, lalu pilih File, Preference, dan klik Set. Setelah itu kita paste di bagian Startup Directory-nya, lalu klik Set. Setelah itu pilih Analyze, pilih yang docking dulu, terus klik Open. Lalu kita open si file ProDLG-nya. Dan ini pilih oke aja. Lalu analyze lagi yang makromolekul, open. Setelah itu kita analyze lagi, pilih yang confirmation dan klik yang play. Di sini kita buka file ProDLG-nya. Selanjutnya kita cari histo, lalu di sini ada tabel clustering histogram dan scroll ke bawah, lalu ada tabel RMSD dan dilihat running yang ranking pertama itu 1. Lalu kita write complex dan di sini kita simpan filenya sebagai PDB. Jika sudah tersimpan, kita bisa tutup aplikasi Autodoc-nya. Setelah itu, kita kembali ke file dan kita buka file yang tadi sudah kita save sebagai PDB. Jika sudah terlihat di BioVia, kita ke bagian script, lalu pilih visualization dan klik publication quality. Nah, tampilannya akan berubah menjadi lebih jelas antara protein dan si ligan alaminya. Setelah itu kita ke display reseptor surface dan pilih aromatik. Lalu kita ke display style untuk memilih warna agar meng-highlight si ligan alaminya. Kita di sini pilih warna merah. Setelah itu klik OK dan di sini terlihat di mana ligan alami 6GBX itu terletak di antara protein. Setelah itu kita ke show to di diagram. Dan di sini kita akan melihat perbandingan antara 3D dan 2D dari si ligan alami 6GBX. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan proses docking dari 4 senyawa uji masing-masing, yaitu ada huperzine A, kemudian ada kaempferol, kemudian ada luteolin, dan yang terakhir ada nobiletin. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu senyawa uji di PubChem, yaitu luteolin. Di sini kita akan melihat kode SMILES untuk kita copy. Ke bagian SMILES, lalu kita copy struktur kimianya. Setelah itu kita akan membuka aplikasi Marvin Sketch. Di sini kami akan membuka Marvin Sketch melalui Marvin View. Dengan demikian, klik Edit, lalu klik Structure. Di Marvin Sketch kita paste struktur kimia yang telah kita copy tadi. Lalu kita select struktur tersebut, select all.
Kemudian klik Structure, Clean 2D, dan Clean and Arrange in 2D. Kemudian Calculation, Protonation, dan Major Microspecies. Pastikan pH 7,4 lalu klik OK. Kemudian klik kanan, lalu Save All. Dan kita cari file dokumen dockingnya. Kemudian buat folder baru khusus untuk senyawa uji yaitu luteolin. Pada file luteolin, simpan sebagai ligand dengan file of type-nya tetap Chemaxon. Lalu klik Save. Kemudian Calculation, Conformation, lalu Conformers. Di sini pastikan MMFF94 lalu klik OK. Di sini kita gunakan energi yang paling kecil yaitu Conform 1, lalu Save Selection. Kemudian kita cari lagi file luteolin dan simpan sebagai ligand. Dengan file of types-nya kita ganti menjadi protein data bank. Lalu klik Save As. Setelah itu aplikasi dapat kita tutup. Kemudian kita kembali terlebih dahulu ke file ligand alami untuk mengcopy beberapa keperluan docking yaitu Autodock, Autogrid, kemudian ProGPF, dan yang terakhir yaitu protein PDB Kitty. Setelah itu baru dapat kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membuka aplikasi Autodock. Kemudian kita copy terlebih dahulu lokasi foldernya khusus untuk yang senyawa uji. Kemudian klik File, Preference, Set, dan paste di bagian Startup Directory. Kemudian klik Set, lalu X. Kemudian ligand, Input, Open. Kemudian kita cari dan kita pilih bagian ligand. Lalu klik Open. Klik OK. Kembali ke ligand, torsion tree, detect root. Ligand lagi, torsion tree, dan choose torsions. Lalu klik Done. Klik ligand, kemudian output, lalu save as sebagai PDB Kitty. Klik Save. Kemudian ke grid, open GPF. Di sini kita gunakan yang tadi telah kita copy, lalu kita open. Lalu grid, macromolekul, lalu open. Pilih protein PDB Kitty yang telah kita copy juga tadi, lalu klik Yes. Seperti ini kita X saja, lalu klik OK. Kemudian klik grid, set map types, lalu open ligand, dan kita masukkan ligand PDB Kitty. Lalu klik OK, lalu grid, klik output, lalu save GPF. Di sini kita langsung saja klik ProGPF lalu save, lalu klik Yes. Kemudian lanjut ke Run Autogrid. Program path name-nya kita browse Autogrid, lalu open. Untuk parameter file name-nya kita browse, lalu pilih ProGPF, lalu open. Di sini seperti biasa kita sisakan Autogrid, kemudian ProGPF, dan juga ProGLG.
kemudian klik launch. Lalu tunggu beberapa detik. Kemudian kita lanjut klik docking, macromolekul, lalu set rigid file name. Kita pilih protein pada BKT, lalu docking, ligand, kemudian open. Kita pilih ligand pada BKT, lalu open. Klik accept, lalu ke docking lagi. Kemudian search parameters, kita klik genetic algorithm, lalu accept. Klik docking, docking parameter, kemudian klik accept. Docking lagi, klik output, lalu pilih yang Lamarckian. Kemudian kita save sebagai pro.dpf, lalu kita save. Kemudian klik run autodoc. Di program path name-nya kita pilih autodoc, lalu open. Di parameter file name kita browse, kita pilih pro.dpf yang tadi, lalu klik open. Lalu bagian ini masih sama, yaitu sisahkan autodoc, pro.dpf, dan pro.dlg. Lalu klik launch. Setelah itu tunggu beberapa menit hingga proses selesai. Jika sudah selesai, dapat kita close, lalu kita buka pro.dlg. Dan kita search atau kita cek bagian histogram. Kemudian kita cek juga bagian RMSD table dan juga estimated free energy of binding dan estimated inhibition constant. Selanjutnya adalah proses penglihatan visualisasi antara senyawa uji terhadap protein. Diawali dengan membuka autodoc, kemudian klik folder dan copy lokasi folder. Lalu klik file, preference, set. Kemudian yang tadi sudah di copy, ini dipaste di startup directory, kemudian klik set. Nah, dilanjutkan ke bagian analyze, kemudian klik docking, klik open. Kemudian pilih yang pro.dlg, kemudian klik open. Habis itu klik OK. Nah, dilanjutkan lagi klik analyze makromolekul, klik open. Kemudian klik analyze lagi yang confirmation, klik play. Kemudian lihat kembali bagian tabel RMSD-nya, pilih running yang ranking pertama. Di situ runnya angka 8. Jadi yang tadi sudah di play diganti dengan angka 8. Nah, habis itu kemudian klik write complex dan ganti file name-nya menjadi ligand luteolin.pdb. Kemudian save as type-nya yang all, kemudian save. Kemudian aplikasi dari autodoc ini sudah dapat ditutup. Lalu file yang sebelumnya sudah kita save, kemudian dibuka, ini otomatis ke aplikasi Biovia. Setelah itu kita pilih bagian script dan klik visualization, kemudian klik publication quality. Lalu ke bagian display receptor surface dan klik aromatic. Nah, kemudian di sini kita dapat mengubah untuk pemilihan warna sebagai highlight dari ligand senyawa uji. Selanjutnya, pilih show 2D diagram, maka akan terlihat visualisasi antara 3D dan 2D. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari proses redocking ligand utama dan docking senyawa uji didapatkan bahwa senyawa luteolin merupakan senyawa yang memiliki potensi paling baik terhadap penyakit Alzheimer di antara senyawa uji lainnya, dikarenakan nilai afinitas binding yang cukup besar, yaitu sebesar minus 7,76 kilokalori per mol, dan juga nilai log P yang kecil, yaitu 1,4.
Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.